Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan atau membahas materi kelompok kami yaitu mengenai analisis pengembangan Human Capital Management di PT Aneka Tambang Tbk atau yang biasa kita sebut Antam. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridal dan teman-teman di kelas Human Capital Management ini yang telah menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Septian. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Rahmalia Febriani Utami, yang kedua ada Deksa Repikasa Nugraha Harahap, yang ketiga ada Kapirsan Hilmawan, dan yang keempat ada Karahma Paujiah, dan yang terakhir ada Kak Ima Damayanti. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahmalia. Silahkan Kak Rahmalia. Baik, di sini kita langsung masuk ke dalam materi. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Aneka Tambang atau yang biasa kita kenal sebagai Antam. Jadi Antam itu adalah perusahaan pertambangan milik negara yang aktivitasnya mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, sampai pemasaran berbagai jenis mineral. Jadi, Antam tidak hanya menggali atau mengambil sumber daya dari tambang saja, tapi juga mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Beberapa komoditas utama yang dikelola oleh Antam antara lain adalah emas, perak, nikel, dan juga bauksit. Selain fokus di mineral dan juga logam, Antam juga memiliki unit kerja khusus untuk menangani permurnian logam mulia. Unit ini biasanya disebut dengan UBPP logam mulia, yang mungkin lebih dikenal masyarakat lewat produk emas batangan Antam, yang sering digunakan untuk investasi. Unit ini juga menangani jasa pemurnian logam mulia bagi pihak lain, sehingga tidak hanya memproduksi emas saja. Nah, untuk sumber daya manusia, Antam memiliki sekitar 3.200 karyawan berdasarkan data dari tahun 2023. Karyawan ini tersebar di berbagai unit operasi, mulai dari tambang di Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa Barat, serta di kantor pusat dan unit-unit pengolahan lainnya. Jumlah tenaga kerja ini menunjukkan bahwa Antam itu merupakan perusahaan besar dengan operasi yang luas. Kemudian, ada beberapa pencapaian atau milestone penting dalam sejarah Antam yang ditampilkan dalam bentuk timeline. Boleh di next. Oke. Di sini pada tahun 1968, Antam itu resmi didirikan oleh BUMN dan penggabungan beberapa perusahaan lainnya menjadi perusahaan tambang milik negara. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan sumber daya mineral bisa lebih terpusat dan juga efisien. Lalu pada tahun 1997, Antam melakukan IPO atau penawaran saham perdana, sehingga sahamnya bisa dibeli masyarakat. Antam juga tercetak di Bursa Efek di Jakarta dan Surabaya. Ini menjadi tanda bahwa Antam mulai membuka diri terhadap sistem tata kelola yang lebih modern dan juga transparan. Lalu selanjutnya di tahun 2020, Antam juga mulai mendorong transformasi digital dalam operasionalnya, termasuk dalam sistem manajemen sumber daya manusia dan juga human capital. Contohnya, sistem pencatatan karyawan, rekrutmen, dan juga pelatihan mulai diintegrasikan secara digital juga. Lalu selanjutnya di sini pada tahun 2017 ya, pada tahun 2017, Antam bergabung dalam holding industri pertambangan BUMN yang bernama Main ID. Dengan masuk ke holding ini, Antam bisa lebih mudah bersinergi dengan perusahaan tambang BUMN lainnya seperti Bukit Asam dan juga Timah. Lalu di tahun 2023, fokus Antam semakin jelas ke arah hilirisasi atau mengolah mineral di dalam negeri dan sustainability mining.
atau pertambangan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar kegiatan pertambangan tetap memperhatikan aspek lingkungan sosial dan berkelanjutan jangka panjang. Nah, boleh di next untuk slide selanjutnya. Nah, yang terakhir di materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan apa sih visi dan juga misi Women Capital. Nah, pertama, visi Antam dalam pengembangan sumber daya manusia adalah menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia yang berdaya saing global melalui pengelolaan sumber daya manusia unggul dan juga berintegritas. Secara sederhana, visi ini menunjukkan bahwa Antam ingin menjadi perusahaan yang tidak hanya unggul dalam produksi atau teknologi, tetapi juga unggul pada kualitas manusianya. Karyawan diharapkan memiliki kompetensi yang global, memiliki integritas, dan mampu mengikuti perkembangan industri. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa tiga misi utama. Yang pertama itu ada mengembangkan talenta unggul yang adaptif. Ini berarti Antam itu terus mendorong peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan, sertifikasi, serta pembiasaan terhadap teknologi yang baru. Industri pertambangan saat ini bergerak cepat, sehingga karyawan harus fleksibel menghadapi perubahan, baik dari sisi teknologi maupun juga regulasi. Lalu yang selanjutnya, kedua, ada meningkatkan budaya kerja berbasis kinerja dan juga kolaborasi. Antam ingin memastikan bahwa setiap karyawan bisa bekerja dengan target yang jelas, memiliki standar kinerja yang terukur, dan mampu sama lintas divisi. Kolaborasi ini penting agar operasional tambang hingga promosi produk berjalan lebih efektif. Lalu yang poin ketiga, membangun sistem human kapital modern dan terintegrasi. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rekrutmen online, penilaian kinerja digital, manajemen talenta, hingga sistem pengembangan karir karyawan tersusun dengan rapi. Pendekatan digital ini membuat proses SDM lebih transparan, efisiensi, dan mudah dipantau. Kemudian ada tujuan utama juga dari visi dan juga misi ini, yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas karyawan agar hasil semakin optimal, mendorong transformasi digital sehingga proses kerja lebih cepat dan selaras dengan perkembangan teknologi saat ini, lalu menumbuhkan loyalitas serta memperhatikan talenta terbaik agar karyawan dengan kinerja tinggi tetap berada di dalam perusahaan. Seperti itu. Cukup. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kak Ima. Silakan Kak Ima. Kak Ima, boleh Kak Ima? Ya, oke. Eh, saya akan mencoba menjelaskan untuk ringkasan analisis gap human capital. Yang pertama ialah analisis gap kompetensi digital, yang mana kondisi saat ini hanya 35% karyawan yang memiliki keterampilan dalam teknologi digital dan analisis data. Lalu yang sebentar. Ya, yang kedua ialah kebutuhan dan target. Slide selanjutnya, Kang Agung. Nah, yang ini. Yang kedua ialah kebutuhan dan target, yang mana diperlukan 70% karyawan terampil digital untuk mendukung transformasi digital perusahaan. Poin yang selanjutnya ialah kesenjangan atau gap. Kesenjangan atau gap di PT Antam ini terdapat gap sebesar 35% yang harus diatasi melalui program pelatihan digital. Strategi pengembangannya ialah
melaksanakan pelatihan berbasis digital skill dan data driven decision making. Lalu yang kedua ialah menyusun program pelatihan komprehensif sesuai kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga ialah fokus pada peningkatan kemampuan analisis dan interpretasi data. Untuk next slide. Ya, analisis gap human capital, kondisi saat ini sekitar 40% manajer telah memiliki sertifikat kepemimpinan. Sementara di targetnya ialah diperlukan 80% manajer bersertifikat untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Nah, kesenjangan masih ada 40%, masih ada gap 40% manajer yang perlu ditingkatkan. Jadi strategi pengembangannya yaitu implementasi leadership, development program, dan coaching, lalu fokus pada peningkatan kompetensi kepemimpinan adaptif dan strategis. Lalu selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahmat Fauzia. Silakan Kak Rahmat. Baik, untuk selanjutnya ada strategi pengembangan human capital. Human capital yang pertama ada transformasi digital melalui HCIS, yaitu memungkinkan pengelolaan SDM yang lebih efisien dan akurat dengan data real time. Yang kedua ada company-based human capital management, yaitu berfokus pada pengembangan dan penempatan karyawan sesuai kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga ada talent mapping program, membantu mengidentifikasi dan memetakan potensi karyawan untuk pengembangan dan suksesi yang tepat. Untuk yang terakhir yaitu membangun culture of innovation, mendorong kreativitas dan ide-ide baru dengan dukungan pemimpin serta lingkungan kerja yang terbuka dan menghargai eksperimen. Untuk selanjutnya yaitu program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada Antam Learning Center, di mana pusat pelatihan internal yang menyediakan kursus teknis, manajerial, workshop, dan sertifikasi untuk semua level karyawan. Yang kedua ada Leadership Acceleration Program, pengembangan calon pemimpin masa depan melalui pelatihan intensif, mentoring, simulasi bisnis, dan proyek strategis. Yang ketiga ada Digital Upskilling Program, peningkatan literasi digital dan kemampuan data analis termasuk penggunaan teknologi AI dan big data. Yang keempat, ada One the Job Training, yaitu pelatihan praktik bagi mahasiswa dan fresh graduate melalui penempatan langsung di unit operasional dengan bimbingan mentor. Untuk yang terakhir, ada scholarship dan company certification, di mana beasiswa pendidikan lanjutan serta sertifikasi kompetensi untuk karyawan berprestasi. Baik, selanjutnya Kak. Untuk selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan human capital management, yaitu tantangannya ada tantangan eksternal dan tantangan internal. Untuk tantangan eksternal yang pertama yaitu percepatan digitalisasi industri tambang, di mana teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan adaptasi SDM. Yang kedua ada persaingan global talenta digital, yaitu kesulitan menarik dan mempertahankan tenaga ahli digital karena kompetensi internasional. Yang ketiga ada tuntutan sustainability dan green mining, di mana membutuhkan skill baru terkait energi terbarukan, analisis lingkungan, dan manajemen risiko ekologi. Untuk selanjutnya itu bagian tantangan internalnya. Yang pertama ada kesenjangan kompetensi antar generasi, di mana senior ahli pengalaman, sementara generasi muda ahli digital perlu harmonisasi. Yang keduanya ada resistensi terhadap budaya kerja digital, keengganan adopsi sistem digital, remote working, dan proses kerja modern. Untuk yang terakhir ada keterbatasan waktu dan sumber daya pelatihan, di mana operasional padat dan anggaran terbatas menghambat pelatihan intensif. Mungkin segitu dari saya. Untuk selanjutnya,
Yang selanjutnya, saya akan membahas sebuah studi kasus yang terjadi pada di PT Antam, yaitu kesenjangan kompetensi antara karyawan senior dan generasi muda dalam proses regenerasi kepemimpinan. Masalah ini muncul karena Antam sedang menghadapi gelombang pensiun karyawan senior yang telah puluhan tahun bekerja dan memiliki pengalaman lapangan yang sangat kuat, terutama terkait operasional tambang, keselamatan kerja, dan budaya kerja yang disiplin. Karyawan senior juga memiliki pengetahuan yang sangat berharga, pengetahuan yang tidak tertulis tetapi terbentuk dari pengalaman langsung di lapangan. Namun generasi muda juga disiapkan sebagai penerus, sebagai pemimpin datang dengan karakteristik yang berbeda. Mereka juga memiliki kemampuan digital tinggi, mampu menggunakan data analistik, dan lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Meskipun begitu, generasi muda ini sering kali belum memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lapangan, dinamika operasional tambang, serta tantangan kerja berat yang ada di sektor pertambangan. Perbedaan karakter ini kemudian menimbulkan gesekan di lingkungan kerja. Karyawan senior merasa pengalaman mereka tidak dihargai dan sering dianggap sudah tidak relevan. Di sisi lain juga generasi muda di sisi lain juga generasi muda merasa ide inovatif mereka tidak diberi ruang untuk menstrukturkan organisasi yang masih teraksis dan konservatif. Konflik kecil seperti komunikasi, cara mengambil keputusan, hingga penggunaan teknologi modern sering menjadi sumber ketegangan. Dampaknya juga cukup besar. Proses kolaborasi menjadi titik optimal. Yang selanjutnya, transfer pengetahuan berjalan lambat dan regenerasi kepemimpinan tidak berlangsung sesuai harapan. Jika kesenjangan ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan akan kesulitan menciptakan pemimpin muda yang kompeten dan mampu menjaga keberlangsungan operasional Antam di masa depan. Yang slide selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang dapat diterapkan di PT Antam untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara karyawan senior dan generasi muda. Yang pertama adalah menerapkan program mentoring dan reverse mentoring secara formal. Melalui mentoring, karyawan senior dapat mentransfer pengalaman lapangan. Generasi muda juga dapat membantu senior dalam memahami teknologi baru seperti digitalisasi proses kerja dan penggunaan data analistik. Interaksi dua arah ini tidak hanya mempercepat transfer ilmu, tetapi juga membangun rasa saling menghargai antar generasi. Yang kedua ada knowledge sharing. Antam juga dapat menyelenggarakan sesi rutin berbagai pengetahuan, diskusi lintas departemen, atau pelatihan berbasis proyek. Kegiatan-kegiatan ini juga akan memudahkan karyawan senior dan junior bekerja dalam satu tim, sehingga mereka bisa saling memahami pola kerja masing-masing. Dengan cara ini, pengetahuan tidak hanya tersimpan pada individu, tetapi juga aset bagi organisasi. Yang selanjutnya ada succession planning yang terstruktur dan berbasis kompetensi. Calon pemimpin muda perlu diberikan kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan, penugasan khusus, hingga rotasi jabatan agar mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang operasional perusahaan. Selain itu juga sistem evaluasi dan penilaian kompetensi perlu dibuat secara objektif agar regenerasi berjalan adil dan berdasarkan kemampuan bukan senioritas semata. Solusi lainnya adalah yang selanjutnya budaya organisasi yang inklusif.
perusahaan perlu menanamkan nilai saling menghargai, keterbukaan, dan komunikasi dua arah. Kegiatan seperti team building, lintas generasi, forum dialog, atau program internal engagement dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis. Lingkungan kerja yang positif akan mempercepat kolaborasi antar senior dan generasi muda. Yang terakhir, Antam harus mempercepat transformasi digital di bidang human capital. Implementasi sistem HCIS, pelatihan digital, dan integrasi teknologi dalam manajemen SDM sangat penting agar seluruh karyawan, baik senior maupun junior, siap menghadapi perkembangan industri tambang di era digital. Jika seluruh strategi ini dijalankan ya secara konsisten, PT Antam dapat menciptakan proses regenerasi kepemimpinan yang jauh lebih efektif, harmonis, dan berkelanjutan. Pengalaman senior dapat disinergikan dengan kemampuan digitalisasi generasi muda, sehingga perusahaan tetap kompetitif dan mampu menghadapi tantangan industri dari masa depan. Yang selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu relevansi program pengembangan SDM dengan tren global. Program pengembangan sumber daya manusia PT Antam sudah menyesuaikan dengan perkembangan tren global seperti digitalisasi, sustainability, dan leadership agility. Digitalisasi mencakup penggunaan teknologi digital dalam proses kerja sehari-hari. Sustainability menekankan pada praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sedangkan leadership agility fokus pada kemampuan pemimpin untuk cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan organisasi. Hal ini menunjukkan PT Antam berupaya membekali karyawan dengan kompetensi mutakhir agar tetap kompetitif dan relevan di era transformasi digital dan perubahan iklim global. Lalu, efektivitas program Human Capital Management terlihat dari peningkatan produktivitas dan retensi karyawan. Program Human Capital Management yang diterapkan PT Antam efektif karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mempertahankan talenta terbaik. Produktivitas meningkat berarti karyawan mampu bekerja lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih bernilai. Sementara retensi tinggi menggambarkan lingkungan kerja yang mendukung sehingga karyawan tidak mudah berpindah ke perusahaan lain. Ini mencerminkan bahwa program-program pengembangan sumber daya manusia berjalan dengan baik dan memberikan hasil positif bagi perusahaan. Namun masih ada gap digital dan leadership yang perlu dipercepat penyelesaiannya. Meskipun sudah ada program digitalisasi dan pelatihan leadership, maka terdapat kesenjangan dalam kompetensi digital dan kepemimpinan yang harus segera ditangani. Gap digital bisa berupa kurangnya kemampuan penggunaan teknologi yang teknis secara optimal, sedangkan gap leadership mungkin berkaitan dengan kurangnya kecepatan, ketangguhan, dan inovasi dalam kepemimpinan. Penyelesaian gap ini perlu dipercepat oleh PT Antam agar mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu penguatan budaya inovatif dan adaptif sebagai kunci keunggulan jangka panjang. Menguatkan budaya kerja yang inovatif dan adaptif menjadi strategi penting untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Budaya inovatif mendorong terciptanya ide-ide baru serta perbaikan berkelanjutan dalam produk, proses, dan layanan. Sedangkan budaya adaptif memastikan organisasi dan karyawan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi dengan cepat, bahkan efektif. Kombinasi keduanya akan membuat PT Antam lebih siap menghadapi perubahan dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan yaitu Antam telah memiliki sistem human capital management yang baik. Eh, dalam artian Antam sudah menerapkan sistem secara menyeluruh yang berperan penting dalam keberhasilan bisnis dan pencapaian visi perusahaan.
Kemudian sistem ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia secara strategis mulai dari rekrutmen, seleksi, perkembangan kompetensi melalui pelatihan hingga manajemen kinerja yang terstruktur melalui proses rekrutmen yang ketat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada fokus pada pengembangan kompetensi digital dan kepemimpinan menjadi faktor utama keberhasilan ke depan. Jadi, pengembangan kompetensi karyawan ini menjadi fokus utama di PT Antam, khususnya dalam meningkatkan keterampilan digital dan kepemimpinan, guna menghadapi tantangan industri yang terus berubah, terutama di era transformasi digital ini. Dan Antam juga menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang terarah sehingga karyawan mampu beradaptasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi optimal terhadap tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada rekomendasi. Yang pertama yaitu ada perluasan pelatihan digital bagi seluruh level jabatan. Jadi pelatihan digital ini berfungsi untuk meluaskan seluruh karyawan dari berbagai jenjang untuk menguasai keterampilan teknologi yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital di perusahaan Antam ini. Kemudian yang kedua ada penguatan succession planning. Succession planning ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dengan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang kompeten agar tidak terjadi kekosongan posisi penting ya untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga ada integrasi sistem evaluasi berbasis kinerja digital yaitu atau biasa disebut real time dashboard. Pengembangan sistem evaluasi kinerja ini berbasis data dan dashboard real time memungkinkan pemantauan kinerja yang lebih transparan, akurat, dan cepat. Kemudian yang terakhir ada mendorong kolaborasi lintas divisi untuk inovasi berkelanjutan. Nah, kolaborasi antar divisi ini mempercepat pertukaran ide dan inovasi yang berkelanjutan, mendukung budaya kerja yang adaptif dan inovatif demi keberlanjutan bisnis perusahaan. Baik, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi kelompok kami, yaitu PT Antam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Presentasi kelompok kami dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.